Pemirsa, kasus perundungan atau bullying di dunia pendidikan masih marak terjadi. Terbaru, perundungan disertai kekerasan dilakukan kelompok pelajar kepada juniornya. Kasus ini menambah rentetan catatan perundungan di satuan pendidikan. Publik kembali dibuat heboh oleh video viral yang memperlihatkan kejadian perundungan atau bullying anak-anak remaja dari sebuah sekolah di wilayah BSD Serpong, Tangerang Selatan. Para pelaku perundungan tergabung dalam sebuah geng sekolah, di mana mereka melakukan tindak kekerasan kepada siswa lain yang merupakan junior mereka. Kasus ini pun menambah rentetan perundungan di kalangan pelajar. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat, kasus bullying di satuan pendidikan pada tahun 2023 mencapai 30 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, di mana FSGI mencatat 21 kasus perundungan. Upaya penghapusan perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi para pendidik di Indonesia. Perlu implementasi kebijakan yang konkret dan penegakan aturan yang tegas agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Dimas Arya Aziza selaku Komisioner Pengaduan dan Bantuan Hukum Komnas Perlindungan Anak dan hadir pula Cassandra Putranto selaku psikolog. Kita langsung sapa narasumber kita satu persatu. Selamat siang Mbak Cassandra, apa kabar Mbak? Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih kembali telah berkenan hadir di Halo Indonesia. Saya juga ingin menyapa narasumber kita yang satu lagi, Mas Dimas. Apa kabar di sana, Mas? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Kabar baik. Baik, kita langsung saja membahas tentang kasus perundungan yang belum lama ini marak terjadi dan dibahas di sana-sini. Saya ingin memulainya dari Mbak Cassandra karena ini sebuah isu sosial yang terus terjadi ya hingga saat ini. Mbak Cassandra, sebetulnya apa motif atau dari kacamata Mbak Sandra yang memicu terjadinya kasus perundungan ini SMA swasta di Tangerang ya? Karena kita lihat anak-anak sekarang ini lebih suka membuat sebuah kelompok atau geng tertentu dan geng atau kelompok tertentu mengarah ke arah tindak kekerasan, Mbak Cassandra. Baik, pada dasarnya mungkin kita harus lihat dari sisi individu terlebih dahulu, baru kemudian juga dari sisi gengnya ya, karena ini kelompok. Jadi sudah jelas ada faktor individu, ada faktor kelompok, kemudian ada faktor sekolah, dan tentu saja peran orang tua dalam menghasilkan individu tersebut. Nah, bagaimana seseorang bisa melakukan kekerasan itu tentu karena ada dorongan dari dalam dirinya yang kemudian juga ada peran dari kelompok, lalu kemudian tadi juga sudah saya sebut dari sisi sekolah mungkin masalah pengawasan dan bagaimana juga orang tua mungkin ikut berperan di dalam pola asuh mereka. Tetapi khusus untuk kasus ini tentu harus ada pemeriksaan terlebih dahulu untuk bisa mengetahui masing-masing pelaku yang terlibat itu memiliki motif apa dan apa yang kemudian mendorong mereka sehingga melakukan tindakan tersebut. Karena pasti tidak akan sama, ya, ada alasan, ada motif yang berbeda, ada situasi dan kondisi yang mungkin berbeda. Nah, tentu harus bisa dilakukan pemeriksaan lengkap sebelum bisa menjawab. Baik, jadi harus dilakukan pemeriksaan terlebih dulu, tetapi terlepas dari itu pihak sekolah dan orang tua ini juga menjadi kunci ya, agar bisa membentengi anak-anak kita dari perilaku bullying atau perundungan kepada temannya. Baik, saya bergeser ke Mas Dimas. Mas Dimas, kalau dari anak-anak yang melakukan tindak kekerasan, sebetulnya bagaimana penanganan hukumnya? Karena korban anak-anak, kemudian pelakunya anak-anak, dan saksi-saksi yang di sana itu juga anak-anak semua. Bagaimana Mas dengan kejadian seperti ini? Ya, kalau misalnya ditanya tentang bagaimana penyelesaian hukumnya, karena gini, bullying itu kan juga termasuk tindakan pidana ya. Tapi perlu diperhatikan jikalau pelakunya anak-anak di dalam Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak itu juga diatur bagaimana pelaku anak ini harus juga mendapatkan hak anak sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Karena
di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah poin utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi walaupun dia sebagai pelaku kekerasan juga harus diperhatikan hak-haknya. Karena kita tidak bisa menyamakan orang dewasa dengan anak-anak ketika berhadapan dengan hukum, gitu. Baik. Jadi memang harus ditelaah lebih dalam lagi ya. Saya kembali lagi ke Mbak Cassandra. Ini masih melekat sekali di ingatan publik karena kasusnya juga belum lama terjadi, yaitu kasus Mario Dandi yang narasinya diarahkan mereka itu atau si Mario Dandi ini mempunyai backingan yang kuat, yaitu anak dari pejabat ya yang memiliki power besar. Dan ini juga kasus yang terjadi adalah anak dari salah satu artis ternama yang tersohor juga. Dan apakah ini juga bisa dinarasikan sama begitu bahwa kasus bullying dari sebuah geng ini ada kaitannya dengan latar belakang orang tua yang memiliki power atau memiliki sesuatu yang bisa berdampak besar kepada masyarakat? Ya, saya yakin pasti ada peran ya. Tadi saya juga sudah saya sebutkan bahwa dalam setiap kejadian kekerasan itu yang nomor satu pasti ada faktor individunya. Ya. Nah, bahwa ada geng bullying yang sudah bertahun-tahun, ya kan? Tetapi ketika masuklah seorang individu tertentu, nah individu ini sendiri yang memang harus diperiksa, harus diketahui apa yang menjadi psikodinamikanya sehingga akhirnya melibatkan tindak kekerasan tersebut, ya. Bahwa individu ini sendiri lahir dan tumbuh dalam sebuah keluarga yang tentu harus ada peran dan pengawasan dari orang tua, lalu kemudian masuk di dalam sebuah sekolah yang sekolah juga pasti ada standar dan kebijakan untuk anti bullying, dan yang paling penting harus ada pengawasan sebenarnya. Nah, mungkin ketika pengawasan ini luput, lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak diketahui baik oleh orang tua maupun oleh sekolah, nah ternyata ada tekanan dari kelompok. Nah, kalau kita bandingkan, mungkin sama-sama orang tuanya punya latar belakang, tetapi ada situasi yang berbeda bahwa ada peran kelompok di sini, gitu ya. Nah, kelompok ini sendiri juga perlu dilihat siapa yang mungkin menjadi provokator, siapa yang menjadi inisiator, siapa yang mungkin berperan hal lain lagi. Nah, yang jelas bahwa kejadian ini, tindak kekerasan ini bisa terjadi pada siapa saja, siapapun orang tuanya. Nah, itu alasannya mengapa masyarakat Indonesia, baik sebagai orang tua maupun sebagai pihak sekolah ataupun mungkin yang terlibat di sini juga ada pedagang dan lain sebagainya, semua masyarakat luas diharapkan untuk juga ikut berperan untuk menjaga lingkungannya agar jangan sampai salah satu anggota keluarga kita atau siapapun yang kita kenal bisa menjadi pelaku atau menjadi korban. Ya, nah disinilah letaknya supaya kita semua bisa punya tanggung jawab terhadap sekeliling kita. Baik. Jadi peran seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk menjaga anak-anak kita ya. Tapi secara umum saya masih mau ke Mbak Cassandra. Secara umum, secara general, apa yang memicu anak-anak melakukan kekerasan? Apakah anak-anak generasi sekarang, Gen Z, lebih sulit ya membedakan mana yang baik, mana yang tidak, dan kehilangan empati dan melihat kekerasan itu bukan hal yang jahat, kekerasan itu bukan hal yang tidak perlu dilakukan. Dan apakah anak-anak kita juga merasa ingin diakui dan melakukan kekerasan sehingga bisa menjadi sebuah pride untuk mereka? Baik, ketika kita bicara perilaku, kita bicara bagaimana sebuah perilaku itu dikembangkan, dibentuk. Nah, siapapun, semua individu terlahir bagaikan kertas putih gitu ya, tidak ada tulisannya apa-apa, bersih begitu, tapi kemudian adanya pengalaman, proses belajar, lalu kemudian juga lingkungan, itu bisa akhirnya membentuk perilaku ini. Nah, bagaimana sebuah perilaku kekerasan terbentuk secara psikologi sendiri pun juga banyak teori-teori yang terlibat. Ya, sekali lagi adalah bahwa ada faktor genetik, ada faktor belajar, faktor lingkungan, tentu saja orang tua berperan, lalu kemudian juga bagaimana di sekolah, bagaimana seorang anak itu mengembangkan seluruh aspek-aspek potensi
kepribadiannya, potensi psikologisnya, mulai dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan terutama di dalamnya adalah norma. Ketika tadi dibahas tentang seseorang harusnya sudah tahu bahwa ini adalah suatu hal yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian yang juga sebenarnya harus dipelajari. Nah, saya mungkin juga perlu menambahkan bahwa ada peran dari stimulasi media. Nah, dalam hal ini, terus terang memang banyak atau terbukti di dalam penelitian bahwa stimulasi secara audiovisual itu turut membentuk perilaku kekerasan. Ya, selain juga mungkin ada pernah mengalami trauma dan pengalaman dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika anak-anak memilih pilihan-pilihan tontonan, game yang banyak melakukan kekerasan, itu akan berpotensi resiko lebih besar untuk juga akhirnya membangun perilaku yang sama. Nah, untuk itulah diperlukan pengawasan tidak hanya di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, agar proses tumbuh kembang anak dan remaja ini bisa bebas dari perilaku agresif, kekerasan, justru menanamkan cinta, kasih sayang, hati nurani, dan lain sebagainya. Baik, jadi ada dua faktor ya, faktor intern dan ekstern. Intern itu dari orang tua yang harus bisa mengawasi anak-anaknya 24 jam kalau bisa di rumah. Dan faktor lingkungan, dengan siapa anak-anak kita bermain, dengan siapa anak-anak kita bersosialisasi, ini juga harus diperhatikan agar tumbuh kembangnya bisa terpantau dengan baik. Saya nanti akan ke Mas Dimas. Mas Dimas, lalu seperti apa sebetulnya sanksi tegas yang harus diberikan kepada anak-anak agar anak-anak yang melakukan kekerasan tidak melakukan kembali aksinya? Apakah pidana perlu dilakukan? Tetapi di satu sisi ada undang-undang perlindungan anak ya, bahwa anak tidak boleh dipidana. Lalu seperti apa sanksi tegas yang harus diberikan kepada anak-anak? Tapi ditahan Mas Dimas, kita akan bahas usai jeda ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih berbincang tentang perundungan dan kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar bersama dengan Mas Dimas Arya Aziza, Komisioner Pengaduan dan Bantuan Hukum Komnas Perlindungan Anak, dan Mbak Cassandra Putranto selaku psikolog. Saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, kembali ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Agar bisa memberikan efek jera, sebetulnya sanksi seperti apa, sanksi tegas yang bagaimana yang harus diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak kekerasan agar mereka bisa lebih sadar bahwa hal yang dilakukan itu tidak baik dan merugikan anak yang menjadi korban untuk masa depannya bahkan. Mas Dimas. Ya, kalau bicara sanksi pidana di dalam Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak, ya pemidanaan terhadap anak itu adalah alternatif paling akhir. Dia kalau misalnya sudah tidak bisa diupayakan lagi, maka pidana penjara itu menjadi alternatif terakhir. Karena pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini harus mengedepankan poinnya itu adalah kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan bagi anak. Saya menarik apa yang dikatakan sama Mbak Cassandra. Saya juga sepakat bahwa penanaman norma sedari dini itu dari tingkat keluarga ini menjadi penting untuk kedepannya ini sebagai tindakan preventif mencegah bullying di tindakan sekolah. Karena begini, kita boleh aja nggak suka sama orang lain, bahkan kita boleh aja nggak suka sama orang lain tanpa alasan apapun tuh boleh aja, gitu kan. Tapi pendidikan tentang bagaimana anak ini tidak boleh merendahkan orang lain dan tidak boleh mempermalukan orang lain di depan umum ini menjadi penting, gitu. Karena begini, negara ini bisa maju walaupun masyarakatnya ini berasal dari keluarga yang kurang mampu atau banyak kekurangannya. Tapi saya rasa negara ini akan sulit maju kalau misalnya korban bullying ini masih terus bertambah. Saya rasa seperti itu. Kalau dalam proses hukumnya seperti apa untuk sang anak, Mas Dimas? Ya, kalau misalnya anak yang tadi ya, anak berhadapan dengan hukum itu ya prosesnya di dalam penyidikan aja itu ada satuan khusus ya di kepolisian itu, unit PPA-nya. Nah ini kan sebagai tanda bahwa ini
anak ini dispesialkan walaupun dia berhadapan dengan hukum, walaupun dia telah melakukan kesalahan, gitu kan. Nah, di dalam tingkat penyidikan itu udah dibedakan. Lalu proses penyidikannya pun dibedakan. Harus ada pendampingan dari ahli, gitu kan, tentang bagaimana mereka itu diambil keterangannya, gitu. Lalu di tahap persidangan pun itu juga dispesialkan bahwa persidangannya ini tertutup, gitu kan, nggak boleh dipertemukan dengan pelaku. Lalu pemidanaannya pun di dalam Undang-Undang 35 2014 itu ada diversi. Diversi ini adalah proses penyelesaian di luar persidangan, ya, bagaimana proses diversi ini mempertemukan, pada intinya ini musyawarah. Musyawarah, gitu kan. Lalu lantas hakim pun bisa menjatuhkan pidana tanpa penjara, gitu kan. Misalnya pidananya itu adalah dikembalikan ke orang tua dengan catatan, atau ditaruh di lembaga perlindungan anak khusus, ya, yang ditunjuk oleh hakim untuk mengembangkan perilaku anak, agar anak ini bisa kembali lagi bermasyarakat, bersosial seperti anak-anak biasanya, seperti itu. Baik, saya ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra tadi sudah dipaparkan luas sekali oleh Mas Dimas. Saya ingin mengetahui dari sisi sosial, karena anak-anak kita yang melakukan kekerasan ini secara terang-terangan, Mbak, melakukan aksinya, kekerasan kepada temannya, juniornya bahkan. Apa yang harus dilakukan kepada anak-anak kita agar mereka juga bisa aware bahwa yang dilakukannya itu salah, dan apa hukuman yang tepat untuk seumuran mereka agar mereka tidak melakukan hal yang sama? Baik, sekali lagi adalah bahwa kita juga harus memahami dalam sistem peradilan pidana anak itu tidak dikenal penjara istilahnya sebenarnya. Bukan penjara ya, sebenarnya lebih kepada lembaga khusus pembinaan anak itu yang memang sekarang sedang dalam proses. Nah, sesuai tadi seperti kata Pak Dimas, memang ada batasan usia 14 tahun sampai 18 tahun yang bisa dikenakan, itu pun apabila ternyata sanksi pidananya, jadi apabila tindakan perilaku itu punya sanksi yang mencapai 7 tahun. Jadi kalau misalnya sanksinya kurang dari 7 tahun, kita masih bisa melakukan restoratif justice dengan tadi diskresi atau diversi. Nah, hal ini tentu harus disampaikan kepada anak, ya. Jadi ilmu informasi ini itu penting untuk disampaikan kepada anak untuk supaya bisa mencegah bahwa anak-anak ini saat dia keluar dari rumah, dia akan bertemu dengan banyak orang, dia akan berhadapan dengan banyak orang. Nah, dia harus menjaga segala lisan dan lakunya, bahwa di dalam setiap lisan dan laku itu nanti akan ada konsekuensi. Salah satunya adalah konsekuensi hukum, yang apabila dia tidak bisa menahan emosi, apabila dia bisa melukai orang lain, apabila dia bisa terkena sebuah sanksi hukuman yang tadi seperti itu, gitu ya. Diharapkan supaya anak-anak bisa lebih tahu mana yang memang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan jangan sampai mereka terjebak di dalam sebuah emosi yang tidak terkendali, apalagi sampai perilaku agresif yang sampai dia melukai orang lain, ya. Dan jangan sampai karena mereka merasa sebagai anak-anak berarti mereka boleh melakukan itu, apalagi kalau dianggap bahwa sudah turun-temurun itu adalah hal yang biasa dilakukan. Nah, ini yang tentu saja harus disampaikan kepada anak sejak dini, tidak hanya dalam tatanan keluarga, orang tua harus memberitahu adanya sanksi-sanksi, tidak hanya norma sosial, agama, hukum, semuanya itu harus disampaikan kepada anak supaya anak bisa mengetahui, lalu kemudian menjaga lisan dan perilakunya, dan terutama adalah juga dia bisa mempraktekannya di dalam kegiatan sehari-hari. Baik, ada yang menarik tadi dari pernyataan Mbak Cassandra bahwa anak yang melakukan tindak kekerasan mungkin terjebak dari emosi yang tidak terkendalinya, ya. Pertanyaannya Mbak Cassandra, bagaimana mengendalikan emosi anak, terutama tidak hanya orang tua, peran sekolah juga penting untuk bisa mengurangi emosi anak yang berlebihan. Bagaimana peran sekolah untuk
menyalurkan emosi anak ketika anak memiliki emosi yang berlebih seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Cassandra? Ya, kita bicara tentang pengetahuan dan keterampilannya. Jadi ini kita bicara teori dan praktek. Ya, seringkali mungkin teori lebih banyak daripada prakteknya. Nah, jangan sampai pada sebuah kejadian baru anak diharapkan, ayo kamu harus bisa mengendalikan emosi. Nah, ini justru adalah sebuah keterampilan praktis yang harus dikuasai sebelum anak keluar rumah. Nah, itu alasannya mengapa jangan hanya teori saja, tetapi orang tua pun juga harus menunjukkan di dalam sikap yang ditampilkan dalam perilaku sehari-hari, lalu kemudian juga memastikan apa yang dialami oleh anak, karena anak bisa saja melihat dan meniru, apalagi kalau dia mengalami sendiri gitu. Nah, sekolah sendiri juga punya peran, salah satunya misalnya dengan memaksimalkan proses pengenalan diri anak. Ya, biasanya kalau masuk sekolah itu ada proses semacam introspeksi, seleksi juga ada dari seleksi, kemudian ada proses introspeksi sampai dia proses pengembangan diri. Nah, anak tuh dilibatkan untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk di dalamnya adalah memampukan diri tidak hanya secara teori dalam sisi kemampuan intelektual saja, tetapi juga keterampilan emosi, stabilitas emosi, mengendalikan segala perilakunya, dan juga memahami norma-norma sosial yang ada dan dituangkan di dalam bentuk perilaku nyata yang tentu saja harus lebih care kepada orang, tahu batasannya, penuh kasih sayang, dan tidak melakukan kekerasan kepada orang lain. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight baru ya untuk masyarakat luas dan pemirsa di rumah yang mendengarkan diskusi kita agar kita bisa bersama-sama bisa bersatu padu untuk mengurangi kasus perundungan yang ada di Indonesia. Terima kasih Mbak Cassandra dan Mas Dimas telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Makasih Mas Dimas. Terima kasih juga Mbak Cassandra. Pemirsa, seorang akademisi di Kota Medan, Sumatera Utara menciptakan inovasi sabun, hand sanitizer, hingga pestisida nabati dari tanaman acem-acem. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.